Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Oke, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng akan berbicara tentang listening section UNBK 2020. Bagi kamu yang UNBK-nya tertunda karena virus corona, nah masih ada kesempatan untuk belajar agar nilai UNBK kamu, terutama bagian listeningnya, menjadi nilai yang bagus. Oke, kali ini part 3 adalah short dialogue atau dialog singkat. Tugasmu adalah menjawab pertanyaan yang sudah tercetak dan opsinya sudah tercetak di layar monitor. Jadi pertanyaan tadi dijawab dengan mendengarkan dialog. Triknya adalah yang pertama, lihat pertanyaan dan jawaban yang ada di layar monitor. Perkirakan jawaban yang mungkin dari pertanyaan dan jawaban yang tercetak itu. Kemudian cari kata kunci yang bisa mengarah jawaban ketika kamu mendengarkan dialog yang diputar. Gunakan fitur pause di player untuk memahami dialog yang sedang dimainkan. Ingat, playernya bisa hilang loh teman-teman. Jadi playernya 2 kali main saja. Baiklah, sekarang kita langsung menuju ke soal pertama, short dialogue. Oke, kita punya soal. What are the speakers talking about? Apa yang para pembicara itu sedang bicarakan? Ada opsinya A, B, C, D. Nah, kalau berbicara tentang pertanyaan ini, what are the speakers talking about? Ini adalah pertanyaan tentang general idea atau ide umum dari sebuah percakapan. Maka kemungkinan adalah jawabannya adalah jawaban yang umum. Kita lihat dulu ya, yang A. Their habit of drinking coffee. Kebiasaan mereka meminum kopi. Oke, yang B. The best time of drinking coffee. Waktu terbaik untuk minum kopi. Yang C. Their morning and afternoon activity. Kegiatan pagi dan sore hari. Yang D. The woman's reason why she likes fruit juice. Alasan si wanita kenapa dia menyukai jus buah. Wah, ini paling beda ya. Ini ada coffee, ini jus. Ya, nggak tahu ya. Ya kita dengarkan saja. Ingat, gunakan fitur pause ya nanti ketika kamu UNBK. Listen to the conversation, then choose the best answer to the question. Oke, sekarang dengarkan baik-baik. Nanti tak pause, kita ambil intinya apa ya gitu. Percakapannya intinya apa yang nanti kita pause dulu lah. Kita cari inti yang diomongkan. My dad and I always have a cup of coffee in the morning before we go to work. I rarely drink. Ya tadi kita dengar have a cup of coffee before going to work gitu ya. Sebelum berangkat kerja minum kopi dulu. Ya, in the morning, pagi-pagi. Yang wanita. Drink coffee in the morning. It will affect my stomach. Instead of coffee, I prefer to have a glass of fruit juice in the morning. Oke, nah ini ada fruit juice in the morning. Jadi si wanita itu nggak senang kopi di pagi hari, senangnya adalah fruit juice karena kopinya membuat perutnya itu nggak enak. Lanjut. That's a good habit. My family is a coffee lover,
so it will be awkward if we don't drink coffee in a day. Oke, ini alasannya si laki-laki tadi, bahwa keluarganya adalah coffee lover, pecinta kopi. Kalau aku pecinta kamu, cie. Lanjutlah. I like coffee too. I consume it in the afternoon after lunch to make me keeping awake for the rest of the day. Oh, kalau si cewek juga pecinta kopi ternyata ya. Tapi dia minumnya after lunch, setelah makan siang. Oh, sudah habis. What ya? are the speakers talking about? Oh ya, oke, sudah habis. Oke, kita dengar tadi di dialog ada kopi, si laki-laki biasa minum pagi, kalau yang wanita itu minumnya siang, pagi-paginya minumnya fruit juice. Ya tadi kalau saya katakan kalau ini kan ide general idea atau ide umum. Kalau ide umum jawabannya umum gitu ya. Kalau best time of drinking coffee, waktu terbaik untuk minum kopi, ya semuanya terbaik menurut masing-masing. Jadi yang B kayaknya kok kurang gitu ya. Kalau yang the woman's reason why she likes fruit juice, alasannya si wanita menyukai fruit juice itu kayaknya nggak nemu ini ya. Ya oke lah kalau pagi-pagi fruit juice nggak masalah buat perut, tapi ini lebih banyak ngomongnya tentang kopi. Jadi kayaknya yang D juga nggak terlalu mendukung ini. Kita lihat skripnya dulu ya. My dad and I always have a cup of coffee in the morning before we go to work. Nah ini kebiasaan minum kopi pagi-paginya. I rarely drink coffee in the morning. It will affect my stomach. Instead of coffee, I prefer to have a glass of fruit juice in the morning. Oh yeah, that's good habit. My family is a coffee lover, so it will occur if we don't drink a coffee in a day. I like coffee too. I consume it in the afternoon after lunch to make me keeping awake for the rest of the day. Ya, ini alasannya masing-masing. Jadi untuk jawaban ini yang D itu kurang tepat karena di sini tidak menyebutkan semuanya tentang fruit juice gitu ya. Ini fruit juice itu hanya disinggung sedikit yang diminum si wanita. Jadi ini merupakan jebakan ya. Fruit juice di sini jebakan. Bacanya fruit ya guys, jangan fruit. Deso kamu. Kalau bacanya fruit, tulisannya fruit, bacanya fruit gitu loh. Kemudian tadi yang B ya, best time of drinking coffee. Ya ini ada pagi, ada siang, setelah makan siang. Jadi ya kedua-duanya waktu yang terbaik menurut masing-masing. Jadi yang B kayaknya nggak terlalu bagus ini jawabannya. Kalau yang C, the morning and afternoon activity juga terlalu lebar ini. Morning afternoon activity itu kan bisa apa macul, apa matun gitu ya. Morning activity, afternoonnya apa ngasai ajang ya atau yang lain kan nggak ngerti. Tapi ini kan minum kopi. Jadi ya kebiasaan minum kopi itu harusnya ya. Ya A ya. Ya kita nemu jawabannya A. Their habit of drinking coffee. Kebiasaan mereka meminum kopi. Ya jadi jawabannya adalah A. Oke guys, kita lanjutkan soal kedua. Oke, soal kedua. Why couldn't the man come to the party? Why couldn't the man come to the party? Kenapa si laki-laki itu tidak bisa datang ke pesta? Oh, jadi nanti ada percakapan yang memuat alasan si laki-laki itu tidak bisa datang. Jadi ini kita harus konsentrasi di percakapannya atau di omongannya si laki-laki ya. Karena yang ditanyakan kan the man, laki-laki. Ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, he woke up late. Dia
bangunnya terlambat ya, bangun telat. Ya, jadi bangun telat itu ya telat. Kalau di Indonesia ya telat banget gitu loh. Jam 5 aja sudah siang gitu. Kata ibu saya, "Mas bangun, sudah siang, jam 5." Jam 5 itu sudah siang, padahal masih gelap. Itulah Indonesia. Jadi sudah siang ya, jam 5. Kembali ke jalan yang lurus. Yang B, his car didn't work. Mobilnya itu didn't work. Tidak berjalan, bekerja. Nggak jalan itu. Mogok gitu ya, rusak. Didn't work itu rusak gitu. C, he had to meet his new boss. Dia harus bertemu bos baru. Oke, yang D, his car was regularly repaired. Mobilnya diperbaiki regularly. Itu berarti ya memang harusnya jadwalnya untuk diperbaiki gitu ya. Kalau kita lihat opsinya ini yang B dan D sama-sama his car ini. Ya, sama-sama his car. Saya jadi curiga ini ada apa dengan mobil. Ya, ada apa sih dengan mobilnya antara B dan D? Kita dengarkan dulu. Listen to the conversation, then choose the best answer to the question. I didn't see you at the Sania's wedding party. Where were you? Ini si ceweknya tanya, where were you? I didn't see. Saya nggak lihat kamu di pesta. Kamu kemana? Wah, ini ceweknya mendesak si laki-laki ngomong gitu. Kalau saya ditanya gitu, saya takut. Takut lah. Lanjut aja lah. Lupakan ya. Lanjut. Aduh, mana kursornya? My car broke down, so aduh, geser ini. Tadi sampai mana ini? See you at the Sania's wedding party. Where were you? My car broke down. Nah, itu dengar ya. My car broke down. Ada my car broke down. Broke down itu kan rusak. Mobilku rusak. Gitu. Ya, dengar ya tadi. Berarti yang mana ini? Kita dengarkan dulu biar full. So I had to repair it first by taking it to the repair shop. Okay. It was too late to go there. How was the party? Great. I met our new boss there. He introduced his wife to everyone at the party. Why couldn't the man come to the party? Yeah, why couldn't the man probably do next? Ganti ini. Sorry. Ini. Why couldn't the man come to the party? Tadi kita dengarkan my car broke. Ya, kita lihat dulu skripnya. I didn't see you at the Sania's wedding party. Where were you? My car broke down, so I had to repair it first by taking it to the repair shop. It was too late to go there. How was the party? Oke, ini banyak mengulang kata repair ya. Repair. Jadi kemungkinan akan ada yang jawab D karena mendengar kata repair ya. Jadi repaired, di sini regularly repaired itu adalah jebakan. Ya, jadi kalau di soal yang macam kayak gini itu jangan sampai ini biasanya ya, jangan sampai menjawab yang pernah kamu dengar di percakapan gitu. Ini biasanya itu digunakan sebagai jebakan. Karena pembuat soal itu tidak akan membuat soal semudah itu, Ferguson. Ya. Jadi pembuat soal itu ya akan memberikan banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Jadi you have to aware ya, kamu harus sadar bahwa tidak akan semudah itu, Ferguson. Ya, jadi ketemu tadi kata repair ya. Ini sebagai jebakan.
Kemudian si woman-nya menjawab, great, I met our new boss. Ini new boss. Kalau yang tidak memperhatikan ini, mendengar kata new boss, langsung di sini kata new boss. Ini C. Wah, ini C ada new boss. Wes pokoknya mirip, langsung dipilih terus selebrasi. Ini jebakan, terkena jebakan Batman. Jadi tadi saya ulangi bahwa memilih yang model short dialog itu hindari jawaban yang mirip dengan yang pernah muncul di dialog. Ini biasanya merupakan jebakan Batman. Ya, berarti yang C jebakan juga ya. C, D. He introduced his wife to everyone at the party. Oke, sekarang tinggal 2 ya. Formulanya kalau bikin jawaban 4 jawaban itu berarti 2 jawaban salah, 1 jawaban benar, 1 hampir benar. Kalau kita lihat di sini C dan D kita sudah temukan salahnya ya. Sekarang tinggal A dan B. A dan B, kalau yang A he woke up late, dia terlambat bangun, di sini tidak disebutkan seperti itu ya. Wake ya mungkin kedengarannya wake up sama broke itu enggak sama juga ya. Ya A enggak, itu kita temukan ya, jadi A salah. Jadi jawabannya adalah B. Ya, his car didn't work. Ini dari sini. My car broke down. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga. What will the woman probably do next? Kalau ini yang ditanyakan adalah the woman, berarti kita perhatikan ucapannya si wanita. Si wanita, tapi ini probably do next, yang mungkin akan dilakukan kemudian. Berarti kita analisa. Kita simulasikan dalam pikiran, kira-kira apa yang akan dilakukan jika kamu jadi wanita itu kira-kira apa? Yang A, make a division report, membuat laporan divisi. Yang B, book the meeting room. Book di sini artinya memesan ya guys, ya bukan buku. Ya, jadi memesan ruang pertemuan, ruang rapat. C, cancel the staff meeting. Ya, tahu cancel ya? Cancel itu membatalkan meeting staffnya. Yang D, attend the board meeting. Menghadiri meeting pimpinan ya, board meeting. Kita dengarkan dulu audionya. Ya, perhatikan baik-baik. Listen to the conversation, then choose the best answer to the question. Can we reschedule tomorrow's staff meeting to 3 o'clock? Oke, kita dengarkan di sini si wanita ya ngomong. Can we reschedule? Tadi saya dengar itu, reschedule, menjadwal ulang at 3 o'clock jam 3. Ya, si wanita punya ide begitu. Lanjutnya. We have to book the room first, since all the rooms are occupied. Itu book the room ya. Dengar. Jadi we have to book the room. Ya, si wanita itu berarti harus memesan ruangan dulu sebelum rapat. I still won't be able to come, since I'll be on board a meeting for a week, presenting our division report. Si laki-laki bilang I won't come ya. Dia tidak akan datang karena dia sedang di board meeting. Jadi yang di board meeting itu si laki-laki. Presenting division apa tadi? Ya, report ya mungkin ya gitu ya. Lanjut. How about if we postpone the meeting until next Wednesday? I am sure your result of board meeting
will be one of interesting topic to be discussed for the staff. Nah, si wanita punya ide lagi. Kalau tadi reschedule, yang pertama ini postpone. Postpone itu mengganti, menunda ya. Menunda meetingnya. Well, that's perfect. I can make it then. Nah, si laki-lakinya, What will the woman probably do next? oke, si laki-lakinya setuju. Berarti kesimpulannya bahwa meetingnya itu akan ditunda minggu depan. Maka kalau kamu jadi si wanita apa? Ya, kalau kamu jadi si wanita akan melakukan apa untuk mempersiapkan meeting minggu depan? Kalau saya ya akan memesan ruangan rapat dulu ya. Kita lihat di sini skripnya. Can we reschedule tomorrow's staff meeting to 3 o'clock? We have to book the room first since all the rooms are occupied. Nah, di sini bisakah kita reschedule staff meeting besok menjadi jam 3? Kita harus memesan ruangan dulu semenjak semua ruangan itu sudah terpenuhi, terisi. Nah, ini. I still unable to come since I'll be on board meeting for a week presenting our division report. Jadi mainnya tidak bisa datang karena ada di board meeting untuk selama seminggu untuk mempresentasikan laporan divisi. Si womannya berkata, how about if we postpone the meeting until next Wednesday? Hari Rabu yang akan datang. I am sure your result of board meeting will be one of the interesting topic to be discussed for the staff. Ya, jadi hasil dari rapatnya si men bisa masuk di agenda rapatnya mereka, divisi mereka ini. Well, that's perfect. I can make it then. Oke, si laki-laki setuju gitu. Nah, jadi kalau saya jadi wanita ya saya akan memesan meeting room dulu. Ya, memesan meeting room dulu yang B. Ya. Kalau ini yang D, attend the board meeting, laki-laki. Cancel the staff meeting, kayaknya enggak ya. Jadi ya pertama-tama ya ruangannya dulu. Kalau ruangannya sudah oke, baru di cancel. Tuh, biasanya kalau di tempat kerja begitu. Mega division report itu enggak ya. Division reportnya itu sudah ada yang dipresentasikan oleh si men. Jadi yang A enggak. A dan D salah. Ya, B dan C yang paling kuat ya B. Ya, book the meeting room. Oke, soal selanjutnya. Oke, what can we conclude from the conversation? Kata conclude. Nah, ini kata conclude. Conclude artinya simpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan itu? Jadi ini kalau conclude itu nggak akan ditemukan di dialog ya. Jadi kalau kita nunggu kata kunci yang muncul ya susah, ini nggak bisa. Karena conclude itu merupakan upaya kita di dalam otak untuk menyimpulkan sebuah hal. Kalau di sini kan berarti short conversation-nya. Ya, kita simpulkan apakah yang A, the man is the owner of the company, si laki-laki adalah pemilik, owner ya, pemilik dari perusahaan itu. Atau yang B, the woman may be accepted for the job, apakah si wanita itu kemungkinan diterima di pekerjaan itu. Yang C, the man likes someone who is always busy, si laki-laki itu menyukai orang yang selalu sibuk, yaitu C. Yang D, the woman loves the United States so much, ya, si wanita itu sangat mencintai United States, Amerika. Kita dengarkan dulu audionya.
Listen to the conversation, then choose the best answer to the question. Why are you switching jobs at this point in your career? Ya, kita dengar di sana ada kata switching. Switching itu ganti. Berarti ini kemungkinan adalah wawancara kerja ya. Ini adalah wawancara kerja. Jadi si laki-laki sebagai pewawancara, si wanita nanti sebagai yang diwawancara. Jadi apakah si laki-laki itu pemilik perusahaan? Kalau perusahaan besar ya pemilik itu ya nggak wawancara ya, bukan sebagai pewawancara karena sudah ada bagiannya sendiri. Ya kalau di kita ya namanya Pak HRD ya, Human Resource Department ya, bagian personalia. Nah itu biasanya tentang rekrutmen pegawai. Jadi ya sudah ada bagiannya. Jadi pemilik perusahaan ya kayaknya bukan ya. Yang Oke, kita lihat selanjutnya. Our company is moving overseas, and I wish to stay in the United States. Oke, ada kata United States. Ya, jadi company-nya si wanita tadi pindah itu, pindah overseas, pindah negara. Berarti si wanita itu ingin stay di United States, tidak ingin ikut pindah. Ya, apakah dia mencintai United States? Ya, apa bisa diartikan begitu? Ya, ayo analisa ya. Selanjutnya. What are you best at? I am good at organizing systems that have been having problems. Oke, ini kelebihannya. I don't like to sit around, and so like to always find things to do to keep myself busy. That's good to hear. Oke, itu responnya si laki-laki ya. That's good to hear. Senang mendengarnya itu. Dengan kelebihan si wanita. Tapi apakah si man itu suka orang yang selalu sibuk? Ya, kalau kita tadi dengar ada kata busy ya. Jadi bacanya busy bukan busi. Busi itu ya punyamu itu loh, busi. Ya, busi motor maksudnya. Next ya, lanjutkan. Our company needs someone like that. Oke. What can Company need someone like that gitu ya. Ya, jadi dengan kelebihan si wanita tadi, si pewawancara bilang, ya perusahaan ini butuh orang yang kayak itu. Nah, berarti apa ya? Kemungkinan apa? Diterima. Oke, kita lihat skripnya. Why are you switching jobs at this point in your career? Kenapa kamu ganti pekerjaan di titik ini di karirmu? Ya, mungkin si wanita itu karirnya sudah baik ya. Biasanya kan ada resume, ada CV ya, curriculum vitae, di sana dibaca pengalaman pekerjaannya. Terus ditanyakan, biasanya ditanyakan ya topiknya itu. Bukan kamu udah makan belum, udah punya pacar belum, itu nggak ada di dunia pekerjaan. Wawancara model kayak gitu, personal yang kayak itu enggak ya. Biasanya ya apa yang menguntungkan perusahaan gitu aja lah ya. The woman-nya menjawab, our company is moving overseas and I wish to stay in the United States ya. Dia ingin tinggal di United States, tidak ikut pindah. Jadi apakah loves itu bisa berarti seperti itu? Kalau saya mengatakan ya kayaknya enggak ya. Dia hanya ingin tetap di United States ya, bukan berarti dia mencintai United States dengan sangat itu. Enggak pengen meninggalkan saat sayang-sayangnya. Nah gitu ya, cie. Enggak ya. Saya enggak ya. Maka tadi kalau A ya enggak ya. A kayaknya enggak, yang D kayaknya enggak ya. Kita punya B dan C. What are you best at? Apa yang hal terbaik yang kamu miliki? I am good at organizing systems that have been having problems. Ya, dia itu pintar untuk mengatur sistem yang punya masalah ya.
sistem yang bermasalah, dia bisa ngatur itu. I don't like to sit around and so like to always find things to do to keep myself busy. Dia nggak suka duduk-duduk, nggak suka ongkang-ongkang ya kalau bahasa Jawanya. Nggak suka ongkang-ongkang aja, dia itu pengen cari kesibukan yang mencari kesibukan itu, ya cari-cari apa itu, nggak jenak pengen duduk aja, nggak sibuman. Si laki-laki terkesannya, that is good to hear. Wah, bagus ini kayaknya ini. Our company needs someone like that. Ya, perusahaan ini butuh seseorang kayak gitu. Jadi kalau saya mengartikan ini conclude, ya berarti kita simpulkan bahwa si wanita ya kemungkinan akan diterima di pekerjaan itu. Jadi jawabannya B. Oke. Gimana sejauh ini? Soalnya gampang atau enggak? Gampang ya. Gampang. Tinggal subscribe aja Tugas Enteng gitu. Kalau ada pembahasan soal nanti kita tonton lagi. Boleh request, silakan di komen. Ya, yang penting ini masa-masa belajar di rumah itu silakan ya gunakan dengan baik. Nontonlah channel-channel yang bermanfaat kayak Tugas Enteng. Ya itu saja yang bisa kita hadirkan kali ini. Jangan lupa subscribe Tugas Enteng. Jangan lupa klik lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika Tugas Enteng upload video. Demikian, kita jumpa lagi lain waktu. Tetap di Tugas Enteng.